Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ekologi hutan mangrove, di mana dalam materi ini akan saya paparkan secara umum eh, ekologi hutan mangrove itu seperti apa, apa itu mangrove, eh, apa fungsi dari mangrove di dalam ekosistem, dan juga apa yang membedakan mangrove dengan tumbuhan lainnya dan mengapa mangrove itu begitu istimewa. Selanjutnya status atau kondisi hutan mangrove baik di dunia secara umum dan selanjutnya yaitu secara khusus di Indonesia. Oke. Yang pertama, mari kita mulai dari definisi mangrove itu sendiri. Istilah mangrove merupakan perpaduan bahasa Portugis dan bahasa Portugis yaitu mango dan Inggris yaitu grove, di mana ini dipopulerkan oleh Magnay 1968. Jadi secara etimologi atau bahasa, mangrove itu terbagi menjadi dua suku kata yaitu mango yang berasal dari Portugis, bahasa Portugis, dan grove yang berasal dari bahasa Inggris. Sementara itu, menurut Mas Thaler 1997, kata mangrove berasal dari kata Melayu kuno, yaitu mangi-mangi, yang digunakan untuk menerangkan marga Avicennia. Jadi salah satu genus mangrove itu ada yang namanya Avicennia, dan dalam bahasa Melayu kuno disebut dengan mangi-mangi. Jadi mangi-mangi ini menjelaskan atau menerangkan atau menyebutkan nama dari jenis Avicennia atau genus Avicennia, dan masih digunakan sampai saat ini di Indonesia bagian timur. Jadi bagian Indonesia bagian timur di beberapa daerah masih menyebutnya mangi-mangi. Selanjutnya menurut Tomlinson 1986 dan Wakeman 1989, mereka mendefinisikan mangrove baik sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas. Jadi menurut Tomlinson dan Wakeman ini menjelaskan mangrove itu spesies maupun komunitas tumbuhan yang berada di pasang surut. Selanjutnya, menurut Surya Negara 1987, di sini lebih terperinci lagi di mana untuk istilah hutan mangrove ini sudah merujuk ke hutan sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial. Jadi salah satu cirinya yang menandakan bahwa itu adalah mangrove adalah substratnya yaitu lumpur aluvial. Di daerah pantai dan muara sungai yang dipenuhi oleh pasang surut air laut. Jadi kehidupannya selama 24 jam itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis seperti berikut yaitu Avicennia, Soneraceae, Rhizopora, Bruguera, Cheryop, Lumitzera, Exocaria, Coelocarpus, Agiceras, Scipipora, dan Nipah. Ini adalah beberapa contoh genus dari mangrove. Dan contoh-contoh ini merupakan yang sekarang kita sebut atau sekarang kita populer disebut dengan mangrove mayor atau mangrove sejati ya. Oke, selanjutnya yaitu menurut Harjo Sentono 1978, di mana mangrove adalah pohon atau perdu yang tumbuh di pantai di antara batas-batas permukaan air, di atas batas-batas permukaan air pasang tertinggi dan sedikit di atas rata-rata permukaan air laut. Jadi mangrove ini merupakan tidak hanya perdu saja ya, tidak hanya perdu atau tidak hanya semak, tetapi juga pohon ya, pohon
tetapi juga pohon berkayu, di mana baik perdu atau semak ini dan juga pohon berkayu ini menghuni atau tumbuh di antara batas-batas permukaan air pasang tertinggi dan sedikit di atas rata-rata permukaan air laut, yaitu di ekosistem pantai. Oke, ini merupakan bentuk adaptasi mangrove. Perlu kita ketahui, mangrove dari segi definisi juga sudah diterangkan, mangrove merupakan halofit, komunitas tumbuhan halofit, di mana halofit ini tidak terlepas dari pasang surut air laut. Jadi secara umum mangrove ini tidak terlepas dari pasang surut air laut dan jadi disebut istilahnya itu adalah halofit obligat. Jadi mangrove ini merupakan komunitas tumbuhan yang disebut juga dengan halofit obligat, di mana mangrove tidak bisa hidup atau sangat terpengaruhi oleh pasang surut air laut, tidak terlepas oleh pasang surut air laut. Sehingga dalam adaptasinya, dalam proses adaptasinya, mangrove ini mempunyai bentuk-bentuk adaptasi seperti salah satunya adalah bentuk akar, di mana akar-akar ini membantu juga untuk menunjang juga sebagai yang pertama sebagai penguat atau penguat pada substrat, karena substratnya relatif sama ya, yaitu di lingkungan yang berlumpur, itu seperti itu, dan juga membantunya dalam hal pembuangan kelebihan garam dan juga membantu dalam pernafasan. Oke. Selain itu, mangrove juga dikenal dengan terdapat dengan zonasi, di mana zonasi ini tergantung secara alami, zonasi ini tergantung dari daya adaptasi atau toleransi setiap spesies mangrove terhadap salinitas air laut. Jadi setiap setiap genus itu mempunyai daya adaptasi terhadap salinitas air laut yang berbeda-beda, sehingga oleh karena itu, karena salinitas mempunyai adaptasi atau toleransi yang berbeda-beda, sehingga dia membentuk kelompok-kelompok, dan itu akan membentuk zonasi-zonasi yang seperti yang ada di gambar ini. Oke, manfaat mangrove. Ini menurut Nonji 1992, yang pertama manfaat mangrove yaitu yang pertama adalah pencegah abrasi, terutama di wilayah pantai atau pesisir ya, karena terkikis oleh gelombang ombak. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap angin, karena di wilayah pesisir itu angin yang bertiup itu cukup kuat. Mangrove merupakan vegetasi pelindung bagian pesisir, sehingga bagian darat itu tidak terkena langsung oleh angin dari laut. Selanjutnya yaitu pencegah intrusi air laut. Vegetasi alaminya mangrove ini mempunyai lapisan-lapisan yang disebut zonasi, sehingga zonasi ini dapat mencegah intrusi air laut karena akan dicegah oleh akar-akar yang sangat kuat oleh mangrove. Selanjutnya yaitu penghasil energi serta unsur hara. Kita ketahui siklus biogeokimia di wilayah ekosistem mangrove ini itu sangat beragam dan mempunyai siklus energi yang tinggi diantaranya. Itu seperti itu. Dan juga sebagai penyerap karbon tentu saja. Itu mangrove adalah salah satu ekosistem dengan serapan karbon tertinggi. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Maaf.
dan juga tempat berlindung atau tempat berlindung, bertelur, dan pemijahan. Ini sebagai fungsi biologis ekosistemnya, terutama bagi spesies-spesies hewan yang menghuni bagian pesisir laut. Kemudian menurut Kusmana 2008, setidaknya ada 3 manfaat besar, yaitu yang pertama manfaat kayu, yang kedua manfaat non-kayu, dan juga manfaat jasa lingkungan dan cadangan karbon. Jadi sesuai dengan ekosistemnya yang merupakan komunitas hutan, mangrove juga mempunyai manfaat kayu, di mana manfaat kayu ini sangat beragam, baik itu dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga ada juga manfaat non kayu, ini juga sangat banyak, tidak mungkin saya jelaskan satu-satu karena waktunya yang terbatas. Dan juga manfaat jasa lingkungan dan cadangan karbon. Ini sudah pasti, tadi juga sudah beberapa sudah saya sebutkan untuk manfaat jasa lingkungan dan juga cadangan karbon. Oke, ini menurut Donato, mangrove itu sangat mempunyai cadangan karbon yang sangat tinggi, bahkan merupakan ekosistem hutan atau jenis hutan yang mempunyai cadangan karbon tertinggi, karena tidak hanya bagian di atas tanah saja yang mempunyai cadangan karbon yang tinggi, tetapi bagian substratnya pun mangrove itu mempunyai cadangan karbon yang tinggi, dan serapan karbon dari mangrove pun itu juga sangat tinggi. Itu seperti itu. Ini merupakan hasil penelitian dari Donato 2012. Selanjutnya, sebaran mangrove di dunia. Ini saya ambil datanya dari FAO 2007 karena belum ada lagi. Mungkin saya yang kurang detail untuk mencari datanya. Tapi ini yang saya pakai adalah data dari FAO tahun 2007, di mana total sebaran mangrove di dunia itu sekitar ada 16 juta hektar. 16 juta hektar, di mana wilayah Asia lah yang paling besar, yang paling luas ya, yaitu 5.800.000 sekian. Itu di luas sebaran mangrove di Asia. Sedangkan di Afrika itu hanya 3.100.000 sekian. Oseania, karena mungkin Oseania itu hanya terbagi oleh pulau-pulau kecil ya, karena secara ekologis mangrove itu didukung oleh pengendapan lumpur dari sungai ya. Jadi mungkin karena Oseania adalah terbagi kepulauan kecil, tidak sesubur yang ada di Indonesia. Oke, di Amerika Utara itu 2.300.000 sekian, 300.000 sekian. Sedangkan ini di Amerika Utara dan Amerika Tengah ya. Amerika Utara itu tidak akan terlalu banyak karena Amerika Utara ini sudah masuk ke iklim subtropis, sedangkan mangrove secara ekologis itu tumbuh baik di daerah hangat, yaitu di wilayah tropis. Sehingga kebanyakan ini gabungan antara Amerika Utara dan Amerika Tengah ini kebanyakan luasnya itu ada di Amerika Tengahnya. Dan juga di Amerika Selatan, di Amerika Selatan ini kebanyakan di daerah sekitar Peru, terus Brazil dan sekitarnya, itu tersebar di situ. Oke, selanjutnya bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, sebentar. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan geografisnya, panjang garis pantai Indonesia itu sepanjang 95,181 km persegi, di mana Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3.489 sekian hektar pada tahun 2015. Data ini saya ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ini sudah saya cantumkan di slide ini di bagian bawah. Nah, jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia, yaitu dari total luas 16.500.000 sekian. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan luas ekosistem mangrove terbesar di dunia. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita, pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia untuk menjaganya. Karena ekosistem mangrove ini mempunyai banyak sekali manfaat. Dan selanjutnya yaitu luas mangrove di Indonesia ini diketahui 1,6 juta hektar dalam kondisi baik. Sedangkan areal sisanya seluas 1,8 juta hektar sisanya dalam kondisi rusak. Ini menjadi tantangan karena lebih dari setengahnya, lebih dari 50% luas ekosistem mangrove yang ada di Indonesia dinyatakan rusak. Ini menjadi tantangan bagi kita, bagi pemerintah dan bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan juga merehabilitasi ya, tentu saja merehabilitasi karena secara fisik mangrove juga sangat bermanfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah sebagai sistem pertahanan pesisir karena akan menjerat substrat ya. Karena ketika substrat di pesisir itu ketika semakin terkikis oleh air laut atau abrasi itu akan mengikis daratan sehingga secara geografis dan secara geopolitik itu akan merugikan bagi kita. Itu seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan di waktu yang sesingkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.